Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Revi Mariska. Saya merupakan mahasiswi program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Denpasar, Palembang. Di kesempatan kali ini saya bertindak sebagai public relation atau PR, yang mana dalam hal ini saya akan menganalisis perencanaan komunikasi pada program bimbingan belajar UTBK Pasti Tembus, yang mana analisis perencanaan komunikasi ini digunakan untuk memenuhi UAS atau ujian akhir semester pada mata kuliah perencanaan komunikasi yang diampu oleh Ibu Dr. Vivi Asmawati, MSI. Dan sebelum kita masuk kepada rancangan perencanaan komunikasinya, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa sih perencanaan komunikasi itu. Jadi perencanaan komunikasi itu adalah gabungan antara seni dan ilmu pengetahuan dalam mencapai target khalayak dengan menggunakan saluran-saluran komunikasi pemasaran, misalnya saja periklanan. Dan dalam kesempatan kali ini di sini saya akan menganalisis bagaimana perencanaan komunikasi dari organisasi yang saya bentuk, yaitu Bimbingan Belajar Kursus UTBK Pasti Tembus. Dan pada kesempatan ini, analisis yang saya gunakan yaitu menggunakan pola 2. Mengapa saya menggunakan pola 2? Saya memiliki dua alasan. Yang pertama, karena organisasi yang saya analisis itu baru dibentuk, dan yang kedua, menggunakan analisis lingkungan karena tidak melihat sejarah historikal ataupun masalah-masalah sebelum organisasi itu ada. Dan di sini kita bisa melihat goals ataupun kind daripada kursus UTBK Pasti Tembus tersebut. Nah, di sini kita menemukan bahwa kind atau jenis daripada organisasi ini yaitu jasa, yang mana dia berorientasi kepada kepuasan daripada pelanggan. Dalam hal ini, dalam kursus UTBK, kepuasan itu yang memiliki arti yaitu di mana peserta didik atau siswa yang mengikuti kursus atau bimbingan belajar pada bimbel ini itu mendapatkan pemahaman yang lebih ketika mereka kursus di bimbel ini, dan juga output daripada bimbingan belajar ini yaitu untuk menembus bagaimana siswa tersebut dapat lolos pada tahap seleksi masuk kampus atau masuk universitas yang mereka inginkan. Mari kita analisis perencanaan komunikasi dari bimbingan belajar UTBK Pasti Tembus. Di sini kita memulainya menggunakan analisis lingkungan terlebih dahulu dengan melihat lokasi, keadaan, dan juga situasi yang ada. Pertama, kita melihat lokasi. Lokasi yang tepat telah kami pikirkan dan kami analisis bahwa lokasi yang tepat yaitu di daerah perkotaan, itu tepatnya di KM 3,5 di Kemuning. Nah, lokasi ini dibilang strategis karena berada pada pusat kota dan juga akses pendidikan yang cukup banyak di situ, dan mayoritas masyarakatnya itu berpenghasilan menengah atau ke atas. Dan juga kami melihat keadaan di sana karena ada beberapa wilayah yang memiliki keadaan tidak terlalu banyak atau lalu lalang aktivitas masyarakat, sehingga lokasi ini kami buat untuk membentuk yang namanya kursus bimbingan belajar UTBK Pasti Tembus, serta situasi yang tenang sangat diutamakan karena mempengaruhi proses pembelajaran pada siswa-siswa yang mengikuti bimbel tersebut. Kedua, kita masuk kepada formulasi sasaran. Di sini jenis dan juga tujuan atau kind and goals daripada program bimbingan belajar UTBK Pasti Tembus ini yaitu kepuasan ataupun banyak siswa yang lolos UTBK, yang mana hasil daripada apakah bimbingan belajar ini berdampak kepada siswa itu lihat dari banyaknya siswa yang masuk ke kampus yang mereka inginkan. Dan mari kita masuk ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga yaitu mengenai identifikasi sasaran. Kami telah menganalisis dan mengidentifikasi sasaran daripada bimbingan belajar UTBK Pasti Tembus ini. Dan kami menentukan sasaran bahwa sasaran daripada bimbel ini yaitu siswa SMA kelas 12 ataupun tidak menutup kemungkinan bahwa siswa yang sudah tamat 3 tahun. Kami memperhatikan kebijakan dari pemerintah yang mana ketika seseorang atau siswa itu mengikuti seleksi namun dia tidak lulus dan mencoba lagi mengulang di tahun berikutnya, maka dia diperbolehkan. Maka di sini sasaran kami yaitu yang pertama siswa kelas 12 dan juga siswa yang sudah tamat minimal 3 tahun ke belakang. Juga dari identifikasi sasaran yang sudah kami analisis bahwasannya di sini kami lebih menspesifikkan yaitu siswa yang ada di Palembang. Karena ini terbilang bimbel yang baru buka, kami mengedepankan elemen-elemen yang bisa kami jangkau terlebih dahulu. Untuk SMA-nya itu tidak kami batasi, sederajat saja SMA, SMK bisa mengakses bimbel ini, dan juga
baik itu negeri maupun SMA swasta bisa. Masuk ke identifikasi sasaran berikutnya, yaitu analisis sumber daya manusia. Nah, kami melihat dan menganalisis juga bahwa sumber daya manusia yang berada di wilayah tempat akan bimbel tersebut didirikan, yaitu pendidikannya terbilang lebih baik, serta teknologi lebih mudah, dan kebutuhan anak-anak masuk kampus dan masyarakat yang mengedepankan pendidikan anaknya, terutama orang tuanya. Nah, dari analisis sumber daya manusia tersebut, kami melihat dan menganalisis lebih lanjut bahwa kekuatan daripada program bimbel kursus ini, bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, serta tantangan yang ada pada bimbel tersebut ketika didirikan. Nah, hasil analisis kami mengatakan bahwa ada 7 poin kekuatan pada bimbel ini. Yang pertama, kami akan menjalankan pembelajaran berbasis Information and Communication Technology atau ICT, serta evaluasi berbasis computer based. Yang mana ini kami menyesuaikan bahwa pada sumber daya manusia tersebut sudah bisa dikategorikan, yaitu siswa-siswa yang sudah melek terhadap teknologi dan mampu untuk beraktivitas bersama dengan teknologi tanpa adanya gangguan. Dan yang kedua, materi belajar yang sesuai dengan kebijakan. Di sini kami melihat bahwa adanya kebijakan-kebijakan yang terbilang susah untuk dipahami oleh siswa-siswa tersebut, dan di sini kami bimbel tersebut menyesuaikan dengan kebijakan, apakah kebijakan tersebut menggunakan sistem mata pelajaran atau hanya tes skolastik. Maka itu kami sesuaikan dengan kebijakan, bukan dari kebijakan pemerintah mengenai seleksi masuk kampus, bukan dengan kebijakan ataupun bukan dengan mata pelajaran yang ada di sekolah, sehingga ini menjadi kekuatan kami pada poin kedua. Terus yang ketiga, lokasi strategis dan mudah dijangkau. Kota, angkutan umum, Gojek, dan Grab sudah mudah diakses di kota tersebut, sehingga itu memudahkan siswa untuk mobilisasi dari rumah ke bimbel atau dari sekolah ke bimbel, seperti itu. Keempat, yaitu konsultasi bebas tanpa harus janjian terlebih dahulu. Nah, ketika siswa mendapatkan suatu permasalahan atau kebingungan pada saat untuk ujian seleksi masuk kampus, itu ditangani langsung oleh pihak bimbingan belajarnya tanpa harus janjian atau membayar uang terlebih dahulu untuk berkonsultasi. Kelima, yaitu eksklusif. Semua ruangan full multimedia dan juga ada free wifi. Dan kelas yang kami setting menjadi kelas yang kondusif, yaitu dengan perkiraan ada 15 siswa per kelas, yang mana itu akan membuat kenyamanan dan juga tingkat motivasi belajar siswa itu menjadi lebih tinggi. Dan yang ketujuh, modul UTBK. Di sini kami menyediakan modul UTBK. Ini menjadi poin yang mana poin sangat paling penting dan juga kekuatan kami yang paling kami pertahankan. Di sini pada modul UTBK ini berisi ringkasan materi dan juga soal-soal pada saat ingin mengikuti ujian UTBK. Modul UTBK ini dirancang berbeda dengan soal-soal atau bank soal yang ada di internet ataupun soal-soal yang ada di buku, karena ini menjadi bagian daripada limited edition dari bimbel khusus UTBK Pasti Tembus. Dan dari kekuatan tersebut kami menganalisis kelemahan. Ada satu kelemahan yang kami analisis dan ini menjadi dasar untuk kami terus mempromosikan atau mengakses kerjasama kepada orang-orang eksternal. Di sini kami menemukan kelemahannya, yaitu kurangnya akses terhadap universitas top 10. Di sini kami menyadari bahwa siswa-siswa yang ingin bimbel itu akan masuk kepada universitas yang pilihan mereka, dan juga universitas tersebut pastinya itu universitas yang top dan universitas yang keren-keren sekali. Nah, maka dari ini kelemahan kami karena program yang dijalankan ini baru, yaitu kurangnya akses terhadap universitas top 10. Mengapa akses terhadap universitas top 10 ini diperlukan? Karena universitas top 10 ini ketika kita memiliki akses terhadap mereka, maka kita akan mendapatkan banyak informasi dari universitas tersebut, sehingga itu menjadikan kredibilitas daripada program yang kita buat. Setelah kita menganalisis kekuatan dan kelemahan, di sini saya menganalisis lebih lanjut bagaimana peluang dan ancaman yang terjadi ketika bimbel ini akan dibangun atau program ini akan dibuat. Yang pertama itu adalah analisis peluang. Di sini kami melihat bahwa peluang yang ada, yang pertama yaitu target ketuntasan materi belajar yang tinggi di sekolah formal, sehingga siswa lebih hanya mengenal materi bukan memahami materi itu sendiri. Kedua yaitu kebijakan seleksi masuk kampus sering berubah sehingga menjadikan bimbel solusi dari sistem yang baru. Maka disinilah bimbel melihat adanya peluang pada poin kedua, yang mana ini menjadikan peluang untuk bimbel tersebut bisa menjadi bimbel yang maju. Selanjutnya kami menganalisis ancaman daripada bimbel ini. Yang pertama, ada 3 poin dari ancaman tersebut. Yang pertama, banyaknya bimbel yang berdekatan. Nah, itu merupakan daerah strategis atau wilayah strategis untuk proses pembelajaran. Dan juga
tak jarang adanya bimbel yang sama dan berdekatan. Maka ini menjadi ancaman dari faktor eksternal dari bimbel itu sendiri. Maka yang kedua yaitu banyak sekolah formal yang membuat kelas tambahan bimbingan belajar UTBK. Nah, ada beberapa sekolah yang kami lihat bahwa banyak mereka meluangkan waktu tambahan seperti kelas tambahan untuk kelas 12 yang mana itu untuk mengejar atau membahas soal-soal UTBK sehingga mereka tidak memiliki waktu lagi untuk bimbel atau mereka sudah merasa paham terhadap kelas tambahan yang diadakan sekolah formal tersebut seperti SMA. Dan yang ketiga, pesaing yang memiliki daya jangkau yang lebih luas. Di sini karena basisnya kita baru dan ancaman dari eksternal yaitu pesaing yang memiliki daya jangkau yang lebih luas seperti mereka sudah memiliki kerjasama ke sekolah atau mereka sudah memiliki kerjasama ke universitas sehingga mereka memiliki jangkauan yang lebih luas dan akses informasi yang lebih lebar lagi. Dari analisis tersebut, di sini saya akan membagikan bagaimana strategi komunikasi yang terbentuk dari hasil analisis tersebut. Yang pertama, lembaga pendidikan bimbel ini tidak hanya mencari calon peserta didik sebanyak-banyaknya, kemudian diadakan proses belajaran sampai peserta didik itu keluar, tidak. Akan tetapi bimbel ini mengedepankan seleksi juga terhadap siswa tersebut. Yang dimaksud dengan seleksi di sini yaitu ketika siswa itu mendapatkan visi dan misi yang sama terhadap bimbelnya. Seperti yang kita ketahui di awal bahwa visi misi tersebut yaitu mengajak siswa tersebut untuk paham dan lolos ke universitas yang mereka inginkan. Dan ketika siswa tersebut memiliki visi yang sama, maka mereka akan cocok terhadap bimbel ini. Terus yang kedua, kami melihat dari analisis strategi tersebut, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan keuntungan dari peluang. Ada kekuatan, ada peluang, dan disitulah keuntungan-keuntungan yang kami analisis di dalamnya. Yang pertama, dari kekuatan untuk memanfaatkan keuntungan dari peluang tersebut, kami akan meningkatkan kualitas tenaga pendidik, yang mana ini akan menjadi modal utama dalam bimbel tersebut. Yang kedua, mempertahankan manajemen bimbel yang selalu mengutamakan pemahaman siswa, bukan masuk lalu lulus. Terus yang ketiga, menyimbangi lalu informasi mengenai materi UTBK dan sistem seleksi masuk kampus. Ini perlu diperhatikan karena ini merupakan target juga bagi seorang siswa. Yang pertama, mereka paham materi, dan yang kedua mereka tidak akan ketinggalan informasi. Terus yang keempat, meningkatkan kerjasama dengan sekolah-sekolah dan membentuk brand ambassador bagi mahasiswa sehingga akses informasi itu lebih mudah didapatkan oleh bimbel ini. Ketika kita mendapatkan ketika kita mendapatkan brand ambassador dari mahasiswa, yang mahasiswa tersebut sudah masuk ke kampus top, bahkan kampus top 10, maka ini akan membuat kita menjadi kekuatan dan peluang tersebut menjadi bersatu, dan juga ini kerjasama yang sangat baik untuk bimbel ini. Terus yang kedua yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Nah, ada ancaman dan ada kekuatan. Di sini kami menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman ini. Yang pertama, meningkatkan permintaan pasar terhadap bimbel yang berkualitas. Dan yang kedua, menjalin kerjasama yang baik antar bimbel dan sekolah. Yang ketiga, melakukan promosi yang sesuai dengan zaman serta relate dengan kehidupan. Dan yang keempat yaitu strategi yang memperkecil kelemahan dengan memanfaatkan keuntungan dari peluang. Ada kelemahan dan juga di sini ada peluang. Maka kelemahan tersebut kami perkecil dengan cara memanfaatkan keuntungan dari peluang yang ada. Dan yang pertama, ada beberapa analisis yang telah kami jalankan. Yang pertama yaitu mengikuti sosialisasi yang dilakukan pihak resmi seperti Kemendikbud ataupun dari panitia seleksi masuk kampus itu sendiri. Dan yang kedua yaitu memberikan materi yang sudah terencana, terarah, dan dengan metode pembelajaran yang sangat menyenangkan. Dan ada kelemahan dan juga ada ancaman. Kami mencoba untuk meminimalkan bagaimana kelemahan tersebut untuk mengantisipasi yang adanya ancaman. Di sini ada 2 poin yang kami analisis. Yang pertama yaitu memperluas jaringan pemasaran, dan yang kedua yaitu bekerja sama dengan pihak sekolah dan kampus untuk mempromosikan bimbel tersebut. Kita mengetahui bahwa adanya strategi planning tersebut, maka disinilah seorang PR mengkoordinasikan kepada leadership ataupun dikoreksi oleh decision making. Disinilah peran leadership untuk mengkoreksi, dan leadership tidak turun langsung terhadap strategi planning ini, tetapi leadership mengkoreksi bagaimanakah strategi planning yang dibuat oleh PR ini, karena ini merupakan pola kedua. Jadi di sini masuk ke tahap leadershipnya. Bagaimana leadership dapat melihat strategi planning yang dirancang oleh PR tersebut, apakah masuk, apakah sesuai. Dan pada tahap leadership ini ada beberapa poin yang mungkin dipakas atau disetujui oleh leadership tersebut. Barulah masuk ke tahap implementasi, dan juga ada tahap
Advisor. Nah, itulah strategi planning yang telah saya rancang dengan program bimbel kursus UTBK Pasti Tembus. Dan terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.